Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Budaya, perkenalkan saya Yuvita India Nirma yang nantinya akan menemani kalian dalam belajar mata pelajaran Seni Budaya kelas 8. Baik, bisa kita mulai ya Sobat Budaya semuanya. Seni tari pada Seni Budaya bab 5 kelas 8 di semester ganjil atau semester pertama. Di bab 5 ini berisi materi tentang keunikan gerak tari tradisional. Pada bab 5, kompetensi dasar yang harus kalian lalui atau harus kalian laksanakan yaitu ada 3.1, memahami keunikan gerak tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung tari. Tujuan pada kegiatan belajar 1 atau kegiatan belajar pertama pada bab ini adalah siswa mampu menjelaskan pengertian motif dan ragam gerak tari tradisional sesuai dengan penjelasan materi pada video ini. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi jenis penyajian tari tradisional. Dan kemudian yang ketiga, ada siswa mampu membedakan keunikan tari tradisional. Submateri pada bab 5 yaitu kita harus mengetahui tentang gerak tari tradisional sebelum mampu memahami keunikan gerak tari tradisional itu sendiri. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu tari. Tari adalah sebuah ekspresi pada penjiwaan yang melalui pergerakan secara ritmis, yang estetis dan indah. Maksud dari ritmis ini adalah gerak tari yang mengikuti irama sehingga dapat memberikan tingkat daya tarik pada penonton dan penikmatnya. Jadi, tari tersebut tersusun atas unsur utama pembentuknya yaitu gerak. Gerak tari merupakan perpindahan posisi anggota tubuh dari satu titik ke titik yang lain, sehingga membentuk suatu rangkaian yang indah. Tari tradisional adalah suatu tarian yang berasal dari masyarakat, suatu daerah yang sudah turun-temurun dan telah menjadi budaya masyarakat setempat. Tari tradisional memiliki gerakan yang berkarakter pada setiap daerah. Karakter gerak tersebut dipengaruhi oleh gerak dasar tari yang terdiri dari motif dan ragam gerak tari tradisional. Nah, sebelumnya Sobat Budaya, mari kita tahu apa itu motif gerak. Motif gerak adalah pola atau corak gerak sederhana yang dimana di dalamnya dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi wujud gerak tari. Dapat dikatakan juga motif adalah sebuah bagian yang disusun menjadi sebuah rangkaian gerak. Motif gerak merupakan salah satu keunikan pada tari. Dapat dilihat pada gerak tangan, gerak kaki, gerak kepala, atau gerak anggota tubuh yang lain. Kemudian, kita juga harus mengetahui apa yang dinamakan dengan ragam gerak. Ragam gerak adalah rangkaian gerak yang memiliki karakteristik tertentu atau bisa juga disebut kumpulan dari beberapa motif gerak. Pada tari tradisional, ragam gerak pada setiap jenis tari memiliki karakter yang berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan tari itu sendiri. Ragam gerak tari tradisi dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada tari primitif. Tari primitif, ragam gerak cenderung dinamis, menirukan gerak binatang atau gerak berperang, dan gerakannya bersifat sederhana. Dan biasanya didominasi oleh gerakan kaki. Contoh salah satunya ada pada gambar, yaitu tari hudok. Kemudian yang kedua ada ragam gerak tari klasik. Ragam gerak tari yang sangat banyak memakai gerak murni serta gerak ekspresif dan juga imitatif yang sudah distilir ataupun diperhalus. Tari klasik berkembang di lingkungan istana atau keraton. Tarian ini bersifat baku, agung, dan memiliki nilai keindahan yang sangat tinggi dari unsur tata rias dan busana yang digunakan. Sebagai contoh tari klasik yaitu ada pada gambar tari Bedoyo yang berasal dari Keraton Yogyakarta.
Yang ketiga ada ragam gerak tari kerakyatan. Ragam gerak tari kerakyatan cenderung sangat banyak memakai gerakan imitatif serta gerakan ekspresif. Gerakannya cenderung menirukan kegiatan manusia ataupun kegiatan yang berhubungan dengan emosi manusia. Nah, tari kerakyatan berkembang pada lingkungan rakyat jelata. Contoh pada gambar di samping yaitu tari Jaranan Turonggo Yakso. Dan yang terakhir ada ragam gerak tari kreasi baru. Tari kreasi baru cenderung memiliki gerak yang bentuknya dari beberapa paduan ragam gerak tari tradisional, sehingga menjadi sebuah bentuk tarian yang baru. Bentuk baru ini sudah terasa jauh lebih dinamis serta energik dikarenakan didukung oleh generasi muda serta ditata oleh seorang koreografer yang sangat kreatif. Contoh tari kreasi baru pada gambar di samping adalah tari Sparkling Surabaya. Gerak dasar tradisional dibagi menjadi 4 gerak dasar pada anggota tubuh manusia. Yang pertama ada gerak kaki, gerak tangan, gerak kepala, serta gerak badan. Untuk lebih jelasnya, mari simak ulasan berikut ini. Pada gerak dasar tangan dikenal beberapa macam. Ada gerak knitting, gerak ngerayung, gerak nyempurit, gerak ngepel, boyo mangap, dan mingkis. Semuanya dapat sobat budaya lihat di gambar pada video ini. Berikutnya ada gerak dasar kaki, yaitu ada sembahan silo, ada sembah jengkeng, ada dadap anurogo, dadap impuran, nayung, oklak, bambangan, dan ombak banyu. Berikutnya ada gerak dasar kepala. Yang pertama ada tolehan, yaitu ada kiri dan kanan. Berikutnya juga ada coklean, sama seperti tolehan, ada kiri dan kanan. Kemudian ada pacak gulu, ada tolehan kiri atau noleh kiri. Dan yang terakhir ada lenggut. Kemudian tak lupa ada gerak dasar badan. Gerak dasar badan dijumpai ada 3 macam. Yang pertama ada gerak obah bahu, gerak hoyok, dan ogek lambung. Setelah kalian mengetahui apa saja gerak dasar tari yang menyusun sebuah tarian, maka tentunya kalian juga harus mengetahui bentuk-bentuk penyajian atau jenis penyajian tari tradisi atau tradisional. Yang pertama ada tari tunggal. Tari tunggal adalah sebuah tarian yang dibawakan oleh satu orang penari saja. Contohnya ada tari topeng ronggeng pada gambar nomor 1. Kemudian yang kedua ada tari berpasangan. Tari berpasangan adalah tarian yang dilakukan oleh 2 orang, baik laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ataupun laki-laki dengan perempuan. Prinsip pada tari berpasangan antara lain adanya gerakan saling mengisi, adanya gerakan saling interaksi, dan adanya kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan dalam penyajian. Contoh tari berpasangan yang dilakukan antara 2 orang, yaitu ada pada gambar nomor 2, adalah tari jaran goyang. Kemudian yang ketiga ada tari berkelompok. Tari berkelompok cenderung dibawakan oleh beberapa orang. Tari berkelompok cenderung dibawakan oleh beberapa orang penari. Bisa laki-laki, perempuan, atau campuran antara laki-laki dengan perempuan. Tarian berkelompok ini sering dijumpai pada panggung-panggung pertunjukan loh. Tari berkelompok bisa kalian lihat pada gambar nomor 3, yaitu tarian khas Bali, tari belibis. Dan yang keempat, ada drama tari. Drama tari ialah
bentuk penyajian tari atau jenis penyajian tari yang memiliki desain dramatik. Tentunya drama tari memiliki cerita yang disampaikan dalam pertunjukannya. Kalian dapat melihatnya pada gambar nomor 4, yaitu pada gambar nomor 4. Drama tari Ramayana. Dan yang terakhir ada tari bertema. Tari bertema dapat dijumpai pada semua jenis penyajian tari, baik tari tunggal, tari berpasangan, maupun tari berkelompok. Tema pada tari merupakan ide yang kemudian diwujudkan dalam bentuk judul tari dan pada akhirnya diekspresikan melalui gerak. Nah, pada gambar nomor 5 adalah sebuah tari dari karya Matayamila, yaitu pada gambar nomor 5. Berikutnya, keunikan pada tari tradisional tentunya tidak hanya pada gerak saja. Keunikan tersebut dapat terlihat pada tata rias dan busana yang menyertainya. Di sebelah kiri ada gambar tata rias. Di situ terdapat gambar tata rias tari remo. Dan sebelah kanan ada gambar tata busana tari merak. Setelah kalian mengetahui apa saja keunikan tari tradisional, sebaiknya yuk kita berlatih bagaimana keunikan tari tradisional pada tari-tari yang lain. Tari Sajojo di daerah Papua. Keunikannya ada pada gerak kaki, seperti tari yang berasal dari Indonesia bagian timur, khususnya tari Papua. Gerakannya didominasi oleh gerak kaki yang bergerak secara ritmis dan dinamis. Kemudian ada tari Pagelu. Tari Pagelu berasal dari Sulawesi Selatan. Memiliki ciri gerak dengan kaki yang tertahan pada lantai, namun tetap memiliki ritmis yang indah. Kemudian ada tari Legong dari Bali. Tari Legong, keunikan geraknya ada pada mata yang dapat dijumpai hampir pada semua tari yang berasal dari Bali. Dengan gerakan bola mata ke kanan dan ke kiri secara cepat atau biasa disebut dengan seledet. Ekspresi tari terwakili pada gerakan mata ini sangat kuat dan mendukung karakter pada tari Legong Bali. Setelah kalian sudah mendengarkan penjelasan dari video ini, bisakah kalian perhatikan gambar di bawah ini? Deskripsikan atau jelaskan secara singkat keunikan gerak tradisional beserta jenis atau bentuk penyajiannya pada tabel di bawah ini. Kerjakan di buku tulis ya, secara berurutan sesuai gambar. Setelah itu, silakan kalian kirimkan pekerjaan kalian ini pada guru mata pelajaran seni budaya kalian masing-masing. Oke, terima kasih. Selalu semangat ya dalam mengikuti pelajaran seni budaya. Semoga sehat selalu.